Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, dan malam sahabat semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Rahayu, Rahayu, Rahayu. Seperti biasa, Kang Tarto yang akan selalu siap untuk menghibur kalian dalam perjalanan tadabur diri melalui alam semesta ini yang dinamakan dikir jalan. Dikir jalan terus. Karena sejatinya alam semesta ini semuanya berbicara, baik dari air, baik dari bebatuan, tumbuhan, udara, dan lainnya berbicara lirik. Nah, untuk itu mari kita dengarkan semua bisikan-bisikan alam ini yang selalu menuntun kita ke kebahagiaan hidup, ke surga yang sejati. Nah, dan di sini saya berada di bawah air terjun yang luar biasa. Mari kita rasakan, dengarkan, dan lihat sensasi rasanya dulu. Sensasi angin yang sepoi-sepoi, dengan deburan suara air yang begitu deras dan menasuk ke dalam kolbu kita. Dan dari pandangan ada air yang begitu deras. Dan ketiga, ada tumbuh-tumbuhan hijau yang luar biasa di alam semesta ini. Semuanya berbicara, menenangkan batin. Untuk itu mari kita selaraskan. Selaraskan, kembalikan rasa kita kepada rasa yang legowo, rasa yang lapang. Sensasinya rasakan. Seperti lapangnya langit ini. Nah, lapang ruang kosong. Kita kosongkan dulu dari gejolak-gejolak batin, dari rasa ketakutan, dari rasa kekhawatiran, dan rasa-rasa yang tidak nyaman dalam diri kita, kita lepaskan dulu, ya, supaya tidak menjadi beban, tidak kelebihan beban muatan dalam pikiran kita. Kita izinkan bersih dan izinkan untuk mendengarnya. Nah, kalau sudah seperti itu, kita rasakan sensasinya, alam semesta ini, air ini sedang berbicara kepada kita. Tuhan itu tidak pernah habis rezekinya dialirkan kepada kita, ya. Akan tetapi yang selama ini kita rasakan, kita seolah-olah kekeringan terus, sulit rezekinya. Kenapa? Mengapa bisa begitu? Bisa jadi itu permintaanmu sendiri, dengan anggapan, dengan prasangka rezekinya susah, ya. Yang kedua, itu dikarenakan banyak endapan-endapan emosi negatif dalam diri kita yang selama ini tertimbun dalam diri kita, yang nyaman buat kalian, buat kita nyaman di situ karena banyak kotoran-kotoran itu. Kotoran itu apa sih, Kang? Kotoran itu tadi tidak percaya bahwa Tuhan itu tidak memberikan rezeki, tidak percaya Tuhan memberikan rezeki maksudnya, ya. Jadi mari kita percaya saja, percaya Tuhan itu memberikan rezeki. Mari kita sambut dengan prasangka. Sambut dengan prasangka yang baik, ternyata rezekinya deras sekali, sederas air ini, ya. Rezeki akan terus mengalir. Nah, tapi tadi mungkin posisi kita yang belum pas, ya. Posisi batin kita, rasa kita yang belum pas sehingga tidak dialiri. Bisa jadi selayaknya batu-batu ini karena tinggalnya di permukaan, di dataran yang tinggi, ya, sehingga tidak dialiri. Nah, mari kita menempatkan diri siap menerima aliran kasih sayang dari Tuhan. Sehingga setelah bisa menempatkan itu, kita akan diberikan peluang-peluang sehingga menjadikan rezeki datang. Nah, peluangnya apa? Namanya itu rahasianya Tuhan, sir rahasia, ya. Kalau sudah bisa memposisikan diri, nanti Tuhan pun akan memberikan jalan yang tak disangka-sangka, rezeki yang tak disangka-sangka selama ini, yang tak pernah terpikirkan sama sekali. Contohnya apa? Dilalahnya kita mendapatkan sebuah peluang bisnis, ya, atau menjalankan bisnis, menjualkan barang orang sehingga kita mendapatkan untung. Itu hanya contoh kecil dan banyak contoh-contoh yang lain. Dan kembali kepada alam lagi. Tadi apa?
ada tumbuh-tumbuhan yang hijau di sebelah sana tuh. Nah, tumbuh-tumbuhan hijau itu menandakan bahwa dia tumbuh. Mereka tumbuh di tanah yang subur, yang basah. Nah, kita pun harus bisa membasahkan diri, membasahkan batin, membasahkan pikiran, membasahkan perasaannya, sehingga segala sesuatu akan mudah tumbuh. Segala sesuatu yang kita maksud adalah sebuah keinginan ataupun kebutuhan. Nah, ini akan tumbuh ketika kita membasahkan, artinya bersyukur, adem, ayem, tentrem, merasa mempunyai, merasa sudah sampai di situ. Kalau seperti itu, meskipun tanahnya berbentuk batu itu, tapi tetap tumbuh subur, ya. Nah, meskipun dalam batu yang keras, tetapi karena tanah itu subur, batunya subur karena tadi basah pikirannya. Ini adalah sebuah sedikit bahasa alam yang mungkin penafsiran saya dan penafsiran kalian bisa berbeda, ya. Nah, sekarang ada banyak sekali cerita-cerita yang harus ditafsirkan. Di antaranya tadi ada air yang deras itu mengalir ke sungai-sungai ke sebelah sana, ya. Nah, ini otomatis akan selalu mengalir meskipun ada hambatannya apa, tetap air itu akan mencari jalannya hingga sampai berkumpul di lautan sana, ya. Berkumpul di sana nanti, meskipun banyak halangan rintangan, akan tetap mencari jalan melalui celah-celah kecil. Maka kita pun harus bisa membuka aksesnya. Jangan ditutup, buka akses rezekinya. Mungkin selama ini kita itu menutupnya tanpa disadari, ya. Itu sumbatannya berupa itu tadi ada rasa kekhawatiran, ketakutan, kegelisahan, intinya rasa-rasa itulah yang membuat kita menghambat rezeki itu datang. Supaya betul-betul rezeki deras air ini kepada kita, itu caranya tadi melepaskan semua rasa tadi, izinkan totalitas dan percaya penuh, ya. Percaya penuh. Nah, artinya gimana? Kita harus bisa mendelete atau menghapus anggapan lama, prasangka lama. Nah, ini prasangka lama yang selama ini tertanam dan mendarah daging dalam diri kita. Kita mengiyakan bahwa kita hidupnya susah. Itu meskipun tanpa diucapkan di lisan, tetapi batinmu memancarkan itu. Batinmu mengatakan itu tanpa kita sadari. Nah, aku adalah orang susah. Aku adalah orang miskin. Aku adalah susah suksesnya. Nah, itulah sama halnya kamu mensumpah dirimu sendiri, ya. Jadi ini ikrar batin yang dipancarkan ke semesta, dan semesta mengiyakan dan terwujud menjadi kamu yang susah. Nah, bagaimana supaya kita bisa menyetel kembali, setel ulang ke pengaturan awal, ke pengaturan yang alami, sehingga kita betul-betul mengiyakan, aku ini orang yang berlimpah, orang yang kaya raya, rezeki mudah sekali datang melalui saya. Nah, itu harus tertanam dalam pikiran bawah sadar kita, dan kita bisa membahagiakan sesama, mengalirkan ke segala penjuru. Jangan takut kehabisan, karena Tuhan tidak pernah habis. Di sana ada pabrik rezeki, ya. Seperti alam ini, air ini tidak akan pernah habis. Di sana misalnya surut, tetap nanti akan menciptakan uap dari laut, ya, menjadi mendung, menjadi awan, dan nanti akan menjadi air lagi, turun lagi. Tidak akan pernah ada habisnya, ya. Jangan khawatir. Ketika kita mengizinkan diri ini betul-betul tadi membuka akses rezeki dari Tuhan, mengizinkan tanpa ada rasa khawatir sedikit pun. Apapun usahanya, ya. Jangan sedikit-sedikit khawatir, itulah mencetak kamu sendiri, mencetak susah, ya. Mencetak susah. Mari teman-teman semuanya, kita leluasa, legowo, plong, kotoran batin kita lepaskan dulu, betul-betul lepas totalitas. Menjadi ruang kosong, ya. Ini antara jagat makro alam semesta ini dan jagat mikro dalam diri kita,
harus kita padukan, selaraskan, selaras, sama. Alam semesta ini sebagian besar adalah ruang kosong, ya, ruang kosong di langit sana. Sedangkan kita pun harus seperti itu, menyetel seperti itu. Ruang kosong ini banyak sampah-sampah dalam diri kita yang selama ini mungkin tanpa disadari tertimbun, menumpuk sehingga menjadi tidak ada akses buat kebahagiaan hidup. Tidak ada akses buat rezeki. Nah, itu dia teman-teman. Yuk, lepaskanlah, kita maafkan semua orang yang pernah menyakiti kita, baik itu saudara, baik itu tetangga, baik itu teman yang pernah ada perbedaan pendapat ataupun banyak kesalahpahaman. Kita maafkan, karena belum tentu yang kita prasangkakan itu sebetul itu, ya. Maafkan saja, lunak, fleksibel. Kalau kita sudah memaafkan, sama halnya kita beristighfar. Allah pun Maha Pengampun, kita pun harus mengampuni. Kalau sudah begitu, nyaman tanpa ada hambatan, rezeki berlimpah ruah melalui kita, kebahagiaan hidup akan selalu datang kepada kita. Itulah kita mengalami surga, mengalami kebahagiaan hidup, ya. Oke. Baik teman-teman, silakan direnungkan lagi, direnungkan dengan tenang, dengan batin yang bersih, yang jernih, yang adem. Insya Allah ini bermanfaat buat kalian. Dan mohon maaf bila ada tutur kata kami yang kurang pas. Saya doakan kalian akan selalu dan selalu diberikan kemudahan rezeki, dimudahkan kebahagiaannya, selalu diberikan sehat saras, diberikan bunga hati ini pun, jembar manahipun, sehat badan pun, dipun tebihaken saking sedaya penyakit, lan mugi menika saged kasembatan sedaya tunggal sapunipun. Dapat kula pangapunten, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam makmur, jibar-jibur.